Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini Tuhan telah menolong dan menyertai setiap kehidupan kami, di mana dari malam yang gelap Tuhan telah menjaga, memelihara kami sehingga kami bisa terbangun dari tempat tidur kami dan bisa menikmati hari baru yang telah Tuhan sediakan. Tuhan, kami rindu merenungkan akan kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan bagi setiap kami di dalam kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kesetiaan seorang murid. Matius pasal 4 ayat 18 sampai ke 22. Saudara yang terkasih, berbicara tentang seorang murid atau kata murid adalah kata yang sudah sering kita dengar setiap saat. Di renungan ini, kata murid yang kita bahas adalah seorang murid Kristus. Murid Kristus berbeda dengan murid yang biasa kita temui atau dengar bagi yang bersekolah atau institusi pendidikan umum. Murid di sekolah bertemu dengan guru untuk belajar ilmu pengetahuan tertentu, dan hubungan mereka hanya sebatas mengisi pengetahuan untuk murid tersebut. Nah, sementara murid Yesus yang terdapat di dalam Alkitab bertemu dengan Yesus sebagai guru adalah seorang murid untuk meneladani hidup sang guru, di mana murid menyerahkan hidupnya untuk dipimpin sang guru Yesus Kristus. Jadi, hubungan antara murid Kristus dengan sang guru Yesus Kristus adalah hubungan dengan hati. Hubungan hati yang dimaksud adalah mengikut Yesus dengan mengasihi Yesus lebih dari apapun di dunia ini dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan saja. Dalam hubungan antara murid kepada Yesus adalah membutuhkan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan yaitu salah satu sifat yang dari Allah. Dalam kehidupan sehari-hari hubungan dengan Tuhan juga terdapat sesama kesetiaan merupakan hal yang sangat terpenting. Saudara, ada banyak orang Kristen mengaku menjadi orang percaya, tetapi pertanyaannya, berapa banyak yang menjadi murid Kristus? Menjadi pengikut Kristus artinya menjadi murid Kristus. Saudara, sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Dalam renungan ini kita belajar dua hal tentang kesetiaan seorang murid. Yang pertama, murid yang setia yaitu murid yang menghidupi firman Tuhan. Peran Tuhan Yesus sebagai juru selamat dikenal oleh banyak orang. Akan tetapi, tidak banyak orang yang menyadari bahwa Yesus Kristus adalah seorang guru yang agung. Sebagai guru, kehadirannya mengubah kehidupan orang-orang yang berinteraksi dengan dirinya. Tuhan Yesus mengajar bukan hanya melalui perkataan yang diucapkannya, tetapi juga melalui teladan yang memancar dari kehidupannya. Kita melihat bahwa firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri, dan sebagai bukti kalau kita adalah pengikutnya atau muridnya, maka kita harus melakukan apa yang dikatakannya. Menjadi murid Kristus berarti mau belajar dengan sungguh-sungguh dan terus belajar hingga benar-benar memahami kebenaran tersebut dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, murid yang setia yaitu murid yang menghasilkan buah. Yohanes pasal 15 ayat 8 mengatakan, "Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur dan umat Kristen adalah rantingnya. Artinya, Yesus merupakan sumber kehidupan bagi setiap umatnya. Saudara, dalam poin ini seorang murid kita dituntut
harus menghasilkan buah. Dikatakan bahwa tak ada yang lebih menyenangkan bagi seorang pemilik kebun anggur lebih daripada melihat bahwa kebun anggurnya menghasilkan buah yang lebat dan tentunya berlimpah. Nah, seperti yang biasa kita lihat bahwa orang-orang yang melihat kebun anggur tersebut, mereka pasti memuji si pemilik kebun anggur itu. Begitulah murid Kristus, bahkan Kristus sendiri diharapkan harus berbuah lebat dalam pelayanan kita. Jika kita berbuah lebat, Bapa di surga bahkan Kristus sendiri dipermuliakan, dan dengan demikian membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu bisa kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai apa yang Engkau firmankan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ajarlah kami setiap waktu untuk menjadi murid yang sungguh-sungguh setia kepadamu. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.